Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi ini kan lagi tren ya, 80% lagi membahas resesi dan krisis nanti ya, krisis parah di 2023 ya. Untuk harga saat ini teman-teman masih seperti biasa balik-balik di situ ya, balik-balik di situ. Nah, tren ini teman-teman ya, tren resesi ini saya lihat 80% sudah beredar parah nih ya, sudah kayak apa ya, ada yang mengatakan apa namanya, cuci gudang bener-bener nih ya di tahun 2023 ya. Awal 2022 ini memang menjadi siklus baru dengan kehancuran di bidang investasi ya, bukan cuma kripto dong ya. Kalau kita berbicara investasi berarti apapun itu ya, kira-kira seperti itu. Kalian mau di perusahaan, mau di kripto, mau di saham, mau di, pokoknya banyak lah ya, akan terjadi pelemahan ya, atau ya dibilang ya memang benar-benar goyang gitu loh teman-teman ya. Bahkan diprediksi sampai melebihi kehancuran 2000 tahun 98 waktu kita krismon ya. Itu prediksi-prediksi. Tetapi seperti yang dikatakan IMF teman-teman ya, yang pernah saya bahas beberapa minggu lalu, di minggu kemarin ya, yang dikatakan IMF itu tetap akan ada dua versi. Jadi kita nggak usah keburu panik teman-teman ya. Akan ada dua versi dalam arti bisa saja ketika tahun 2023 resesi, bisa saja market anjlok ya, bisa saja tiba-tiba ngepam parah ya. Dan ini ya nyambung dengan analis ya, dengan salah satu analis yang sudah membahas ini teman-teman ya, diangkat dari Crypto Potato teman-teman, dari CEO Bitwise teman-teman ya. Dia membahas tentang bull run Bitcoin berikutnya akan dimulai pada tahun 2023 menurut orang ini ya, menurut Hunter Horsley teman-teman ya. Ini apa ya, bisa dibilang masuk akal karena saya sempat berpikir juga tetap dua versi ya. Saya ikut versinya IMF ya, International Monetary Fund ya. Mereka versinya dua tetap ya. Jadi bukan berarti ketika terjadi krisis 2023 ya, resesi dan lain-lain, bukan berarti semuanya hancur ya. Bukan berarti semuanya hancur. Bisa saja terjadi ya. Contohnya orang apa ya? Orang take out lah ya untuk aset fisiknya ya, kira-kira kayak jual rumah, jual perusahaannya atau apa karena resesi ya, dan mereka masuk ke kripto ya, mereka masuk ke sektor saham. Bisa saja terjadi seperti itu teman-teman, kebalikannya dalam arti kenapa saya lebih kuat di kripto teman-teman, karena gini, pengembalian lebih cepat itu terjadi di kripto ya, tapi tetap Dior ya. Pengembalian itu tetap terjadi, cepat terjadi itu di kripto, karena orang berpikir kalau seandainya saya jual aset saya di tahun 2022 ini di 2023 ketika resesi ya, bisa saja aset saya meledak ketika Bitcoin halving tahun 2024. Mungkin orang akan berpikir gambling seperti itu ya, mungkin. Jadi tetap ada dua kemungkinan, market benar-benar hancur ataupun market tiba-tiba ngepam parah ya. Dan ini yang dibahas menurut CEO dari Bitwise ini ya, Hunter Horsley ya. Dia bergabung dengan daftar orang yang berpikir waktu terbalik ya, waktu terbaik untuk berinvestasi dalam Bitcoin adalah selama musim dingin kripto ini ya, yang sedang berlangsung ini. Jadi dia di sini teman-teman ya, saya ambil inti-intinya di sini ya. Hunter Horsley ini ya, CEO penyedia solusi teknologi di Bitwise, percaya bahwa pasar beruang atau bearish ini adalah periode yang bagus ketika investor dapat meningkatkan exposure mereka terhadap Bitcoin. Jadi kalau kita berbicara tentang Bitcoin atau market ngepam teman-teman ya, otomatis akan ikutan altcoin ya. Dia memperkirakan bahwa kenaikan berikutnya akan dimulai tahun depan. Wow ya. Ini prediksi yang menurut saya ya patut diapresiasi juga gitu loh teman-teman. Karena bisa terjadi, bisa iya bisa enggak, karena tetap terjadi dua faktor ya. Bisa iya bisa enggak ya. Menjelaskan bahwa klien perusahaannya telah meningkatkan minat mereka pada aset tersebut ya, karena memang harga yang paling bagus harga saat ini mungkin menurut saya. Keberuntungan dibuat di pasar bearish ya. Dalam sebuah wawancara untuk Bloomberg ya, dia mengatakan pola historis pergerakan harga Bitcoin selama keberadaannya
Cryptocurrency utama telah melewati siklus 4 tahun berkala, sementara bull run dengan momentum yang berkembang ya selalu mengikuti pasar biris. Mengandalkan data itu, ia berasumsi bahwa aset akan mulai rally pada tahun 2023, teman-teman ya. Jadi dia punya siklus sendiri ya. Dia hitungannya dari 2014. 2014 pasar turun hampir 60%, 2018 turun 70%, 2022 ya turun sekitar 60%. Harapannya jika pasar melanjutkan tren historinya ya, kita akan memulai siklus baru tahun depan ya. Jadi kalau yang lain kan tetap ambil siklus Bitcoin halving teman-teman ya, 2013, 2017, 2021 ya. Kalau dia ambil history dari siklus penurunan ya. Ya kalau kita ikut ya memang benar ya, history dari siklus penurunannya betul. Per 4 tahun 2022 ini paling parah, dan 2023 ya ngepam ya, kira-kira seperti itu. Ini menurut si CEO ini ya. Terlepas dari kejatuhan pasar saat ini ya, eksekutif mengatakan semakin banyak pelanggan Bitwise telah memperbarui minat mereka pada industri kripto. Dalam pandangannya, mereka yang ikut-ikutan sekarang ya ketika harga jatuh jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, memiliki peluang lebih banyak untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan di masa depan. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada quote-nya teman-teman. Jadi cerita tahun ini pasti pasar biris. Namun demikian kami telah melihat peningkatan minat baru ya, minat dari basis klien kami, dan saya pikir latar belakang bagi banyak investor kripto adalah bahwa secara historis ada siklus 4 tahun ya, dan sementara ada peluang untuk menghasilkan uang banyak momen pasar kripto. Pasar beruang adalah saat-saat ketika kita keberuntungan dapat dibuat ya, karena memang kalau kita berpikir teman-teman ya, miliarder kripto itu tercipta ketika pasar biris ya, ketika harga jatuh diserok tiba-tiba ngepam, itu yang bisa bikin orang tiba-tiba cuan ya, kira-kira seperti itu. Makanya saya bilang buat kalian semua yang pegang koin apapun itu ya, yang kalian pegang sekarang teman-teman, jangan berharap dulu di 2022 ya, please jangan berharap dulu di 2022 teman-teman. Mari kita lihat 2-3 tahun, 2-3 tahun ke depan ya. Ya kalau seandainya kita ikut siklusnya si Hunter Horsley ini teman-teman ya, ini bisa hanya tunggu setahun lagi. Mungkin kalian yang punya Lunch, kalian yang punya Shiba, Shinja, Saitama ya, Baby Doge ya, Bryce ya, Shiba, Lunch, pokoknya di hold saja karena rezeki nggak ada yang tahu ya. Karena kalau kita berbicara lebih dalam ya, mungkin orang akan berpikir lah kembali lagi ke supply. Tapi ada beberapa contoh ya yang bisa dibilang mustahil di dunia kripto, seperti pumpnya Dogecoin ya, seperti pumpnya YFI ya, Year Finance ya. Teman-teman mungkin pada tahu ya, itu dalam seminggu naik 450 juta ya, awalnya 500.000. Mungkin ada yang tahu ya, koin YFI itu listing di Indodax waktu itu tahun kemarin ya. Dia itu listingnya itu, saya sempat lihat ya, listingnya itu harganya 500.000 teman-teman ya. Seminggu kemudian saya lihat harganya 450 juta. Itu bingung saya teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat tidak sedang terjadi apa-apa, tetapi ternyata memang Bitcoin halving waktu itu tahun 2021 sehingga terjadi seperti itu. Makanya aset apapun itu sebenarnya nggak ada yang mustahil ya. Mungkin mustahil bagi yang pemikir ya. Kalau saya sih nggak usah terlalu banyak, yang penting ada hold jangka panjang. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ini berita menarik sekali menurut saya. Jadi membuat saya juga kayak nggak terlalu takut lah dengan resesi. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat malam.